Ada sebuah rumah tua. Rumah ini sudah lama ditinggalkan, dindingnya retak, dan atapnya hampir runtuh. Setiap sudutnya dipenuhi dengan debu dan sarang laba-laba, menandakan bahwa tidak ada yang berani mendekatinya selama bertahun-tahun. Berdiri sendiri di ujung desa, tersembunyi di balik pepohonan yang lebat, rumah ini hampir tidak terlihat dari jalan utama. Hanya mereka yang benar-benar penasaran yang akan menemukannya. Di pagi hari, kabut tebal sering menyelimuti rumah ini, menambah kesan misterius dan menyeramkan. Tak ada yang berani mendekat. Cerita-cerita menyebar tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, tentang bayangan yang bergerak di lorong-lorong gelap, tentang kegelapan yang menyelimuti setiap ruangan. Orang-orang desa sering mendengar bisikan-bisikan yang tidak bisa dijelaskan asalnya. Itu adalah tempat yang menakutkan, tempat misteri. Setiap sudut rumah ini menyimpan cerita yang belum terungkap. Ada yang mengatakan bahwa rumah ini dihuni oleh roh-roh yang tidak bisa tenang. Mereka yang pernah masuk ke dalamnya sering merasa diawasi, seolah-olah ada mata yang mengintai dari balik bayangan. Tempat di mana masa lalu menolak untuk mati. Setiap benda di dalam rumah ini, dari perabotan tua hingga lukisan yang sudah pudar, seolah-olah menceritakan kisah-kisah dari masa lalu. Kisah-kisah tentang tragedi, cinta yang hilang, dan rahasia yang terkubur dalam-dalam. Rumah ini adalah saksi bisu dari semua itu. Dan bisikan-bisikan yang terdengar adalah suara-suara dari masa lalu yang mencoba untuk didengar sekali lagi. Seorang pemuda bernama Ardi mendengar cerita-cerita itu. Dia menertawakan bisikan-bisikan itu. Dia tidak percaya, dia butuh bukti. Teman-temannya menantangnya untuk menghabiskan satu malam di rumah itu, sendirian. Ardi dengan penuh keberanian menerima. Dia ingin mendengar, merasakan. Dia ingin tahu kebenarannya. Senja semakin gelap. Ardi mendekati rumah itu. Langit berwarna ungu tua, dan bayangan rumah tua itu semakin jelas terlihat. Ardi merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana, seolah-olah rumah itu memanggilnya. Setiap langkahnya bergema. Dalam kesunyian, udara terasa semakin dingin. Dia merasakan sesuatu, mengawasi. Langkah-langkahnya terdengar jelas di lorong yang kosong. Setiap suara seakan memantul kembali kepadanya. Ardi berhenti sejenak, mendengarkan, tapi ini jangan dikarintan numbeti. Pintu gerbang tua itu berderit saat dia mendorongnya. Suara berderit itu memecah keheningan malam, membuat bulu kuduknya merinding. Dia mendorong pintu gerbang yang berderit. Gerbang itu tampak sudah lama tidak dibuka, dengan engsel yang berkarat dan suara yang menakutkan. Ardi merasa seolah-olah dia melangkah ke masa lalu. Melangkah di jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Jalan itu tampak seperti tidak pernah dilewati selama bertahun-tahun. Rumput liar dan lumut menutupi batu-batu jalan, membuat setiap langkah terasa licin dan berbahaya. Rumah itu tampak besar, gelap dan sunyi. Jendela-jendela yang pecah dan dinding yang retak menambah kesan angker. Ardi merasa seolah-olah rumah itu menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dia menarik napas dan masuk. Dengan hati-hati dia membuka pintu yang berderit dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Di dalam, udara terasa lebih dingin dan bau lembab menyengat hidungnya. Ardi tahu petualangannya baru saja dimulai. Debu memenuhi udara. Setiap partikel tampak menari dalam sinar matahari yang masuk melalui jendela yang pecah. Ruangan ini sudah lama ditinggalkan, menyimpan cerita-cerita yang tak terucapkan. Dalam keheningan, debu menjadi saksi bisu dari waktu yang berlalu. Sarang laba-laba menempel di mana-mana, seperti jaring waktu yang menangkap kenangan. Bau busuk tercium samar, mengingatkan pada sesuatu yang telah lama mati. Ardi berjalan perlahan, setiap langkahnya terasa berat. Langkah kakinya terdengar keras, memecah kesunyian yang mencekam. Dalam kesunyian setiap suara menjadi lebih nyata, lebih menakutkan. Dia mendengar suara, sebuah bisikan hampir tak terdengar, seperti suara dari masa lalu yang mencoba berkomunikasi. Bisikan itu membuat bulu kuduknya merinding. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Dia berhenti, mendengarkan. Hening. Hanya suara napasnya yang terdengar berusaha menangkap setiap suara yang mungkin muncul. Dalam kegelapan, setiap bayangan tampak hidup-meliuk, setiap suara menjadi ancaman. Dia mencoba menenangkan diri, namun rasa takut menguasai. Suara bisikan pelan. Dia melanjutkan. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Seperti ada seseorang yang berbisik tepat di telinganya.
Dia merasa dingin, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Ketakutan semakin menguasai, namun dia tahu dia harus terus maju. Setiap langkah membawa dia lebih dekat pada kebenaran, atau mungkin pada bahaya yang lebih besar. Dia memasuki sebuah ruangan, kamar anak-anak, sebuah kuda goyang berdiri diam, di sudut sebuah tempat tidur bayi berdebu, dan di rak sebuah boneka. Matanya seolah mengikutinya. Aku merasa merinding. Berbalik, Tendrix, Tepartsi, Hained. Famatsurus for bandajito. Tinglan de Velf, but tek din sa herdabang bus sumding nin hening. Aku merayap menuju tangga. Setiap langkah berderit. Die wil perspective, vol fan, is swol to perguret, di churating. Darahku terasa dingin. Dia its comments. Da belas untuk lari. The pintu terpenting menutup. Di naing going far to earnest. Dia terjebak. Kepanikan melanda. Aku menggedor pintu. Tolong, aku berteriak. Ra surprise sumat. Anh only gumench to nothing. Dia melemparkan dirinya ke pintu. Lagi dan lagi. Pintu itu tidak bergeming. Dia melihat sekeliling putus asa. Dia melihat jendela tertutup debu. Dia menghancurkannya. Mengabaikan rasa sakitnya. Dia menyelinap keluar. Menuju udara malam yang dingin. Dia berlari. Tanpa menoleh ke belakang, dia tidak berhenti. Sampai dia mencapai jalan. Dia berbalik, melihat rumah itu. Bermandikan cahaya bulan, dan pintu depan terbuka lebar, seolah mengundangnya kembali. Ardi tidak pernah lupa bisikan-bisikan itu, bayangan-bayangan itu. Mata boneka, dia tidak pernah kembali ke rumah itu. Tapi ketakutan itu tetap ada. Dalam mimpinya, dalam bayang-bayang, dalam setiap derit dan erangan di rumahnya sendiri. Rumah tua itu masih berdiri di ujung desa, tersembunyi di balik pepohonan, membisikkan rahasia, menunggu jiwa penasaran berikutnya untuk memasuki pintunya dan menghadapi kegelapan yang tidak pernah benar-benar pergi.